Ponpes merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Seiring perkembangan zaman, lembaga ini tetap memberikan kontribusi penting di bidang sosial keagamaan. Sebagai lembaga pendidikan yang memiliki akar kuat, indigenous, pada masyarakat Muslim Indonesia, dalam perjalanannya mampu menjaga dan mempertahankan keberlangsungannya sebagai lembaga pembentuk generasi Islami. Siapa yang ingin melanjutkan ke Turki? Angkat tangan. Pondok Pesantren Rodotul Ulum ini sebenarnya sejarah berdirinya panjang. Maka kita membagi dalam profil kita itu, yaitu sejarah pertama cikal bakal ini sebelum kemerdekaan. Lalu kemudian karena tuntutan persiapan kemerdekaan terjadi kevakuman dan kemudian baru pada tahun 1950 tokoh pendidikan di Desa Sakatiga ini berhimpun kembali, lalu kemudian mendirikanlah madrasah atau pondok pesantren Rodotul Ulum Sakatiga. Perjalanan panjangnya adalah sampai ke tahun 1986. Ketika kami pulang dari merantau, pertama menuntut ilmu di kota Rasulullah SAW, Madinah Al-Munawwarah. Lalu kemudian singgah di Jakarta 4 tahun lebih kurang. Dan pada tahun 1986 per September kami pulang ke Desa Sakatiga ini untuk sesungguhnya melanjutkan perjuangan yang sudah dimulai, dirintis oleh kakek kita, oleh paman kita, oleh orang tua kita yang tentunya tadi sesuai dengan fase perjuangannya masing-masing. Nah, kami pada waktu pulang itu sesungguhnya terpanggil karena kondisi Rodotul Ulum pada saat itu yang ya membuat kami miris lah gitu ya. Nah, sedih karena Rodotul Ulum yang punya jenjang pendidikan dari ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah, tapi santrinya dan santriwatinya tidak sampai jumlahnya 100 orang. Nah, maka kami bertekad pada waktu itu untuk memulai menyambungkan sejarah, berjuang di Pondok Pesantren Rodotul Ulum ini. Pertama yang kami pikirkan pada saat itu setelah Yayasan Perguruan Islam Rodotul Ulum menunjuk kami sebagai pimpinan, itu adalah memperbaiki tentunya manajemen pesantren, menyiapkan kurikulum pesantren. Karena pada saat itu pondok pesantren itu hanya sekedar nama. Sistemnya belum merupakan sistem pondok pesantren yang disebut sistem pendidikan 24 jam.
Pada waktu itu santrinya seperti di Jawa, santri Kalong, mereka pulang pergi, pagi datang dan siang pulang. Seperti pondok-pondok pesantren, ya, mayoritasnya di Indonesia, mereka itu punya niat yang luar biasa gitu ya. Mau mengorbankan apa saja untuk mendirikan pondok pesantren. Dan ini kesyukuran kami kepada Allah SWT yang sudah memberikan keberkahan sedemikian rupa. Dan juga terima kasih kami kepada para tokoh, para pendahulu yang sudah mendahului kita. Kita doakan mudah-mudahan mereka dirahmati Allah, diampuni dosanya, dan ditempatkan di surganya. Sesuai dengan perundang-undangan yang ada sekarang ini, ya sesungguhnya siap bermitra dengan masyarakat. Makanya di awal sejarahnya juga kita sudah bermitra dengan masyarakat. Bagaimana mereka punya semangat untuk berinfak di jalan Allah SWT, membantu kita. Dan sampai sekarang, orang tua dan wali itu sesungguhnya adalah sangat siap. Di samping itu juga tentunya pemerintah Republik Indonesia, mulai dari pusat, provinsi sampai ke daerah, juga peduli tentunya dengan pondok-pondok pesantren. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya taqur. Tibaqah ma tara fi ghaifir rahmani tafawud. Pak Sapawi. Farji'il basara hal tara min futur. Ihfa, namanya Ihfa. Di Rodatul Ulum kita menggabungkan 3 kurikulum. Yang pertama kurikulum pesantren yang meliputi 3 pokok mendasar, yaitu Al-Quran, bahasa Arab, dan syariat. Yang kedua, kita juga menggunakan kurikulum di bawah Departemen Agama. Kita memiliki sekolah yaitu Madrasah Aliyah, Sanawiyah, Madrasah Ibtidaiyah. 3 sekolah ini kita menggunakan kurikulum pemerintah, yaitu kurikulum, kalau saat ini kita menggunakan kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Yang ketiga, kita juga menggunakan kurikulum di bawah naungan Kementerian Kebudayaan atau disebut dengan Kemendikbud-Diknas. Nah, jadi di sini kita memiliki karakter masing-masing. Kalau di Departemen Agama, Madrasah Aliyah dan Sanawiyah, kita memberikan 3 keunggulan, yaitu keunggulan pertama, keunggulan Al-Quran, keunggulan bahasa Arab, dan keunggulan syariah. Sedangkan di bawah Diknas kita memiliki 3 keunggulan juga, yaitu keunggulan Al-Quran, keunggulan bahasa Inggris, dan keunggulan sains. Nah, kita alhamdulillah sekarang ini punya lahan 80 hektar dan kita bagi itu menjadi kampus A untuk Sanawiyah dan Aliyah, kemudian kampus B untuk SMP Islam Terpadu dan SMA Islam Terpadu. Pendidikan umum. Ya, proyeksi mereka setelah dari Rodatul Ulum bisa tentunya melanjutkan ke berbagai fakultas umum, antara lain kedokteran, teknik, komunikasi, dan lain sebagainya. Kampus C adalah untuk perguruan tinggi. Kita sekarang sudah ada STAIRU, sekolah tinggi Islam, tentunya ini program keagamaan yang ada sekarang ini, dan program sosial.
Dan alhamdulillah ini sudah mewisuda angkatan ke-8 untuk S1-nya. Nah, lahan inilah yang kita coba makmurkan dari tahun 86, yang tadinya hutan belukar, tantangan buat kita, dan alhamdulillah sekarang ini semuanya sudah tergarap. Ya. Nah, kita ingin menjadikan pesantren ini adalah berbasis agro dan wisata. Jadi kalau kita bicara agro, ini pertanian terpadu, karena kita diberi Allah nikmat alam seperti ini dan lahan yang luas seperti ini, maka kita jadikan itu sebagai sarana pendidikan life skill buat anak-anak santri dan santriwati kita. Dan alhamdulillah belakangan ini menjadi kenyataan gitu ya. Dan alhamdulillah juga didukung oleh pemerintah. Tahun ini kita mendapatkan BLK dan hampir selesai pembangunannya sebagai tempat untuk mereka berlatih dalam keterampilan. Kami sekali lagi bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang sedemikian rupa sehingga kami bisa paling tidak membangun kemandirian ekonomi di pesantren ini. Ya. Dan pada gilirannya dengan kemandirian ini kita tidak selalu terhambat untuk menyelenggarakan berbagai macam katakanlah kegiatan-kegiatan yang semestinya dilaksanakan. Di pesantren ini, para santri diwajibkan sholat zuhur berjamaah. Sholat berjamaah ini banyak manfaat bagi santri, antara lain menimbulkan keakraban, saling toleransi, dan banyak hal positif lainnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Shadaqallahul azim. Tahrujina. 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 Sahih? Sahih. Kaliba yashrabu. Oke, tayyib. Oke, tayyib. Jadi ganti. Mas Muki. Inseptia. Tafadhali inseptia. Tashrobina. Sahih? Sahih. Shariba yashrabu ila dhamir huwa. Man tastati' al-fa'il. Oke, tayyib. Jadi ganti. Mas Muki. Rara, tafadhali Rara. Yashrabu. Sahih? Sahih. Kami sekarang ini sedang berjuang untuk menjadikan Rodotul Ulum ini pondok pesantren berbasis wisata.
Banyak orang datang ke pondok pesantren, kadang-kadang yang dilihat cuma masjid, bangunan asrama, bangunan kelas, ya enggak? Ada tempat duduk lah sedikit, ya. Tapi kami di sini benar-benar ingin menjadikan kawasan ini kawasan seperti yang dikatakan dalam hadis tadi, nikmatilah. Nah, untuk membuat orang nikmat dan betah, tentunya ini harus di-create. Makanya di sini kami buat ada danau yang tadinya sawah itu. Sawah pasang surut masyarakat. Ya. Kita bikin ruangan pertemuan seperti itu, ada di sini, ada di situ, ada di seberang, ada di pojok sana. Nah, semuanya itu adalah karena kebutuhan masyarakat. Mereka pengen datang ke sini menikmati alam yang ada ini, apalagi Sumsel ini miskin destinasi wisata. Mereka datang ke sini minta pencerahan, majelis-majelis taklim itu dari dinas instansi, dari berbagai lembaga, ya termasuk majelis taklim di Palembang itu senang datang sini. Nah, dan alhamdulillah hari ini seperti ini kita punya beberapa ekor kuda. Ini melatih keterampilan anak-anak berkuda. Begitu juga untuk berenang bagi kami itu nggak sulit. Kami punya kolam renang terbesar di Asia Tenggara barangkali. Alam terbuka seperti ini, ya. Nah, jadi begitulah cara kami untuk menciptakan kampus Pondok Pesantren Rodotul Ulum ini, kampus tadi yang bernuansa wisata. Profesor Dr. Nurholis Majid dulu pernah mengatakan Pondok Pesantren itu adalah Center of Excellences, pusat banyak keunggulan. Dan oleh karenanya kami barangkali mohon maaf ini la fakhra, bukan untuk satu kesombongan, tapi ini adalah sebagai ajakan, himbauan bahwasanya pondok pesantren itu benar-benar adalah satu lembaga pendidikan yang terpadu, yang insya Allah akan menyiapkan generasi anak bangsa ini ke depan, tentunya untuk memajukan negeri tercinta ini. Sekarang ini kita sedang berada di era globalisasi yang berbeda dengan zaman kakek nenek buyut kita. Di zaman perkembangan ini, kita sering sekali melihat pemuda-pemudi yang berpegangan tangan berdua-duaan tanpa ikatan pernikahan. Mereka seolah-olah bebas melakukan apapun tanpa batasan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah engkau melakukan zina, sungguh zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam narrates that a person who read and deliver Al-Quran lessons to others is the best person. Ladies and gentlemen, Al-Quran is not systematically compiled, but it is kalamullah. And this is a guidance for Muslims and is also present briefly. Ladies and gentlemen, so that we as a Muslim have to read it, understand it, deliver and teach it, also reflect it into our daily life, being individual or member of society. And dear my friends, I think that's all my speech. I hope you can all understanding about my speech, and I hope you can take a more. Awalan, qabla kulli syai'in hayya bina nashkuru ilallah alladzi qad a'tana ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makani mubarakan insyaallah. Thaniyan, assalatu wassalamu ala habibina wan nabiyina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalna min az-zamanil jahiliyah ila zamanil islamiyah, min zulumati ila nur. Al-muhtaramu hayatul muhlifina bi akmaliha wal muhtaramun
Ayyuhal muallimin alladhi hadaru fi hadzal majlisil mubarak. Sayyidati wa sadati, barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada tahun 2003 saya berkesempatan mendapatkan beasiswa untuk belajar di Universitas Al-Ahqaf selama 8 tahun. Di 5 tahun menyelesaikan S1-nya, kemudian 3 tahun untuk S2-nya di Al-Ahqaf University, Yaman. Alhamdulillah, kami sudah menerima beasiswa dari Universitas Islam Madinah, Arab Saudi pada tahun 2018 dan telah menyelesaikan studi di sana pada tahun 2022. Dan insya Allah kami akan mewakafkan diri kami mengabdi kepada masyarakat bersama Pondok Pesantren Rodotul Ulum Sakatika. Dari tahun 2008 bisa menikmati beasiswa di kampus Al-Iman dan National University Yaman. Jangan lupa bahagia di dunia, tapi tetap akhirat yang utama. Kenikmatan dunia sementara, jangan sampai kau terlena olehnya. Jangan lupa bahagia di dunia, amal ibadah, juga selalu akhirat. Jangan lupakan dunia. Kenikmatan dunia sementara, jangan sampai kau terlena olehnya. Jangan lupa bahagia di dunia, perbaiki niat amal ibadah, kita selalu akhirat. Jangan lupakan dunia, kita selalu akhirat. Saya santriwati asal Palembang. Alhamdulillah setelah 3 tahun mondok berhasil mendapatkan beberapa penghargaan. Yang terakhir pada tahun 2022 ini berhasil mendapatkan juara 3 medali bronze pada lomba Thailand International Matematik Olimpiade pada tingkat internasional. Santriwati Rodotul Ulum, mandiri, terampil, soleha. As